صل على محمد. Jiwa-jiwa Bani Israil ini jangan sampai berada di dalam jiwa kita, jangan sampai berada di dalam dada kita. Tak boleh kita mempunyai jiwa-jiwa penjajah, jiwa-jiwa penindas, menindas yang dhaif, menindas yang lemah. Kewajibannya untuk bekerja, kemudian haknya, gajinya tidak diberikan. Itulah jiwa-jiwa Bani Israil. Haknya mereka tidak diberikan. Itulah jiwa-jiwa Bani Israil. Mereka bekerja banting tulang mencari nafkah untuk keluarganya, ujung-ujungnya tidak dibayar, tidak digaji. Mau makan apa mereka dan keluarganya, anak-anaknya, orang tuanya yang menjadi tanggungan dalam hidupnya. Jangan sampai kita mendolimi, menindas, menjajah dari kemerdekaan orang lain. Kasihan mereka. Mereka punya anak, punya istri yang harus diberi nafkah. Mereka punya tanggungan orang tua yang ikut dengannya. Mungkin ada 10 kepala yang dia tanggung, namun hak mereka tidak diberikan. Hati-hati, termasuk jiwa-jiwa Bani Israil bersemayam di dalam jiwa kita. Menghinakan tatkala kita dimuliakan, tatkala kita punya jabatan yang tinggi, dimuliakan oleh orang lain, namun kita malah menghinakan, mencibir, merendahkan orang lain. Hati-hati, itulah jiwa Bani Israil. Tatkala kita belajar dan belajar menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, kemudian kita dalam keseharian kita malah kita membodoh-bodohin orang lain. Hati-hati, itulah jiwa-jiwa Bani Israil. Jangan sampai jiwa-jiwa Bani Israil ini bersemayam di dalam dada kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullahu alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawali mubdi' bil mithal alakal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan مقبولا في الليل والنهار أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستغفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر والساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-A'raf 137. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم
قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arafna wa awrathna al-qawmal ladzina, dan Allah mewariskan al-qaum kepada suatu kaum, alladzina orang-orang yang kanu ada mereka, yustad'afun yang dhaif mereka, yang lemah mereka. Apa yang diwariskan oleh Allah? Masariqul ardi, bagian barat dari bumi, yaitu negeri Syam. Wa magharibah allati, wa magharibah, dan bagian timur, barat. Masyarik itu timur, maghrib itu barat. Masyariqul ardi yaitu bagian timur bumi, yaitu negeri Syam. Wa magharibaha, dan bagian barat dari bumi, yaitu negeri Mesir. Allati, yang barakna, memberi barokah Allah subhanahu wa ta'ala fiha, di dalamnya. Jadi setelah kehancuran dari Fir'aun dan pembesar-pembesarnya Fir'aun, pejabat-pejabatnya Fir'aun, antek-anteknya Fir'aun, rezim-rezimnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Kemudian setelah kehancuran kerajaannya Fir'aun, wa arafna, Allah mewariskan semua itu, al-qaumal ladzi, terhadap kaum, orang-orang yang kanu ada mereka, yustad'afun, yang dhaif, yang lemah. Pada saat itu orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi Musa kebanyakan orang yang dhaif, lemah, miskin, tidak berdaya, karena aturan-aturan yang dibuat oleh Fir'aun, aturan-aturan yang dibentuk, yang ditetapkan, yang diundang-undangkan oleh Fir'aun, banyak yang tertindas, banyak yang terjajah, dipekerjakan secara paksa, kalau tidak mau dihukum, dibunuh, dipotong tangannya. Bayangkan kalian hidup dalam situasi yang mencekam, yang menakutkan, hidup dalam situasi mempunyai pemimpin yang kejam, yang tidak segan-segan untuk membunuh, memutilasi, menggantung, menyalib, yaitulah Fir'aun, raja yang kejam. Makanya bersyukur kita hidup di negeri yang sudah merdeka,
Dengan cara apa bersyukurnya? Yaitu mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, terutama menjadikan diri ini menjadi orang yang soleh-solehah, beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Itulah cara kita mengisi kemerdekaan di negeri kita ini. Jangan isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang negatif. Isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, yang mana menambah persatuan dan kesatuan, satu dengan yang lainnya, sama-sama menguatkan, sama-sama support dalam kebaikan, jangan support dalam hal kejelekan. Masarikul ardi, bagian timur dari bumi, yaitu Syam, negeri Syam oleh Allah diwariskan. Wa magharibiha, wa magharibaha, dan juga bagian barat dari negeri, yaitu negeri Mesir, juga diberikan oleh Allah. Kemudian antara Syam dan Mesir, allati, yang mana keduanya itu barokna, diberi barokah oleh Allah, fiha, di dalamnya. Jadi antara Mesir, antara Syam dan Mesir diberi barokah oleh Allah, diberi tambahan kebaikan oleh Allah. Tanahnya subur, masyarakatnya makmur, kehidupannya aman, damai. Wa tammat kalimatu rabbikal husna, wa tammat, dan telah sempurna, kalimat perkataan janji-janji Allah, rabbika, Tuhannya engkau, al husna, dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah telah menyempurnakan kepada kaum Bani Israel janji-janjinya dengan sebaik-baiknya. Ala Bani Israel, terhadap Bani Israel, kaum Bani Israel yang beriman kepada kanjeng Nabi Musa. Semuanya itu diwariskan oleh Allah. Negeri Syam, negeri Mesir dipenuhi oleh Allah dengan janji-janji terbaiknya kepada Bani Israel. Itu semua dikarenakan kaum Bani Israel pada saat itu bima sabaru, dengan apa mereka semuanya bersabar. Jadi kalau kita ingin diwariskan oleh Allah kebaikan di dunia dan juga di akhirat, syaratnya hanya satu, yaitu sabar. Bekerja keraslah kalian, belajarlah kalian yang sungguh-sungguh, semuanya itu dilandasi dengan kesabaran. Gak usah terburu-buru. Wadammarna, dan menghancurkan siapa Allah maka kepada apa yang ada, yasna'u, yang dibuat Fir'aun oleh Fir'aun wa qaumuhu, dan kaumnya Fir'aun dihancurkan oleh Allah. Wa makanu, dan barang kanu ada, ya'risun, yang dibangun oleh Fir'aun. Wa makanu ya'risun, dan apa kanu ada, ya'risun, yang dibangun oleh Fir'aun. Yang dibuat, yang dibangun oleh Fir'aun, wa dammarna, dihancurkan oleh Allah. Apa yang dibuat? Atur-aturan, penindasan, penjajahan yang dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya, wa dammarna, dihancurkan oleh Allah. Dan juga wa makanu ya'risun, dan apa-apa kanu ada ya'risun, yang dibangun oleh Fir'aun, juga dihancurkan oleh Allah. Ada yang namanya kota Ramses, dihancurkan oleh Allah. Ada menara
yang dibangun oleh Hanam juga dihancurkan oleh Allah. Menara-menaranya itu menjulang tinggi ke langit, juga dihancurkan oleh Allah, ditenggelamkan di perut bumi oleh Allah. Yang tersisa hanya satu sekarang di Mesir itu, yaitu piramida. Itu dulunya juga terpendam, akhirnya diketemukan. Itulah salah satu peninggalan dari Fir'aun yang bisa kalian saksikan sampai hari ini, yaitu di Mesir ada namanya piramida. Apa yang dibuat, apa yang dibangun dihancurkan oleh Allah. Karena mereka sombongnya, mereka angkuh, menolak kebenaran, menghinakan orang lain, meremehkan orang lain, dihancurkan oleh Allah. Sehebat apapun dia, sebesar apapun kekuasaannya, sebanyak apapun harta kekayaannya, kalau dia mempunyai sifat sombong, menolak kebenaran, dan menghinakan orang lain, tunggulah masa kehancurannya. Itulah janji Allah. Wajawazna bi bani Israil al-bahra. Wajawazna, dan diseberangkan oleh Allah, bi bani Israil, terhadap bani Israil, al-bahra, di lautan. Jadi tatkala dikejar oleh Fir'aun pada saat itu, dibelah lautan oleh kanjeng Nabi Musa alaihissalam dengan diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Terbelahlah lautan itu. Lewatlah kanjeng Nabi Musa beserta kaumnya menyeberangi lautan dengan selamat dan membiarkan Fir'aun dan kaumnya tenggelam di lautan merah. Fa'atau ala qaumi, maka ketika sampai ala kaumin, terhadap kaum yang kufuna, yang menyembah mereka, ala asnam, terhadap patung-patung berhala-berhala, lahum, milik mereka. Qalu, berkata kaumnya kanjeng Nabi Musa, ya Musa, wahai kanjeng Nabi Musa, aj'al lana, jadikan untuk kami, buatkan untuk kami ilahan, Tuhan-Tuhan sesembahan kami, kama seperti lahum, milik mereka, alihatun, Tuhan-Tuhan. Jadi setelah diselamatkan oleh Allah, menyeberangi lautan, kemudian kaumnya kanjeng Nabi Musa bertemu dengan suatu kaum yang mana kaum itu menyembah berhala-berhala. Kemudian kaumnya kanjeng Nabi Musa berkata untuk dibuatkan Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan seperti yang mereka sembah, minta dibuatkan patung-patung juga. Nah, ini kebablasannya kaum Bani Israel, minta dibuatkan patung seperti sesembahan orang-orang kafir. Ini bahayanya jiwa-jiwa Bani Israel, orang yang ngeyelan sakar dewi. Qala, dawuh kanjeng Nabi Musa alaihissalam, innakum, sesungguhnya kalian kaumun, termasuk kaum tajhalun, yang ditetapkan dalam kebodohan. Bodoh kalian, dolim kalian. Sudah ada iman di dalam hatinya untuk menyembah Allah yang ahad, yang satu, kok malah minta untuk dibuatkan sesembahan berupa patung-patung. Innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian kaumun, termasuk kaum tajhalun, yang ditetapkan dalam kebodohan.
bodoh. Udah tahu itu benar kok malah didustakan, bodoh. Makanya jangan sampai ada jiwa-jiwa Bani Israel di dalam jiwa kita. Setelah beriman kok mau kafir. Inna haula'i, sesungguhnya mereka itulah mutakbarun, akan dihancurkan oleh Allah mahum apa-apa hum mereka fihi, yang diyakini di dalam hati mereka akan dihancurkan oleh Allah. Kalau masih tetap meyakini patung-patung, berhala-berhala sebagai sesembahan mereka, akan dihancurkan oleh Allah. Wa batil, dan batil dan tertolak sia-sia makanu yang malun, apa-apa kanu ada mereka yang malun yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita yang awalnya beriman terus kemudian murtad, keluar dari Islam, ingat, tunggulah, akan dihancurkan oleh Allah, dan kemudian seluruh amal ibadahnya akan menjadi sia-sia. Na'udzubillah. Sholatnya mulai dari kecil setelah murtad keluar dari Islam, sia-sia amal ibadahnya. Qala, tahu kanjeng Nabi Musa, "Aghairallahi abghikum ilahan?" Apakah selain Allah, abghikum, aku carikan untuk kalian, ilahan, sebagai Tuhan-Tuhan kalian. Wa huwa, sedangkan Allah, dialah Allah, faddalakum, yang melebihkan kalian alal alamin, atas kaum-kaum di atas muka bumi ini. Jadi kaum Bani Israel ini diberi fadilah oleh Allah, diberi kelebihan oleh Allah berupa kecerdasan, berupa kemuliaan, berupa harta yang melimpah makmur. Namun sayangnya mereka kembali menjadi kafir. Hati-hati, jangan sampai ada jiwa-jiwa Bani Israel yang bersemayam di dalam dada kita. Wa idh anjainakum, dan ketika menyelamatkan kalian, siapa Allah, min ali fir'auna, dari kelompoknya, dari keluarga besarnya Fir'aun, yazumunakum, yang mana Fir'aun itu yazumunakum, menindas kalian, su'al adab, dengan sejelek-jeleknya azab penindasan. Yuqatiluna, seperti yuqatiluna, membunuh kalian, abna'akum, anak laki-laki kalian, wa yastahyuna, dan membiarkan hidup kalian, nisa'akum, anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum, dan di dalam yang demikian itulah kalian, balaun, sebuah bala, ujian, mir rabbikum azim, dari Tuhan kalian yang besar. Setiap kita mau naik kelas pasti ada ujian. Setiap kita mau naik pangkat pasti ada ujian. Mau diangkat derajatnya oleh Allah pasti diuji terlebih dahulu. Jangan ngaku-ngaku beriman kata Allah, sebelum kalian aku uji. Jadi setiap peningkatan keimanan kita pasti ada ujian. Dan setiap ujian, kuncinya, jawabannya agar kita lulus dengan nilai terbaik adalah sabar. Kalau ujian harus sabar menjalani ujian. Kalau bisa kita melampaui ujian dengan baik, dengan nilai terbaik, umlaut, maka kita akan dinyatakan lulus dengan nilai yang baik.
Makanya kita mempelajari kisah dari Bani Israel ini, jangan sampai jiwa-jiwa, sifat-sifat, kelakuan-kelakuan dari Bani Israel ini berada di dalam dada kita, menjadi kelakuan kita, keseharian kita. Karena kita sudah tahu seperti apa kelakuan dari Bani Israel. Karena kita sudah tahu bagaimana keimanan dan kekafiran dari Bani Israel. Semuanya dilandaskan dengan kesombongan. Sombong dengan kekayaannya, yaitulah Fir'aun. Raja Fir'aun kejam, menindas, menyiksa, memutilasi, memotong-motong, menyalib, membunuh bayi, anak laki-laki, membiarkan anak perempuannya diperkosa, dibuat budak pemuas hawa nafsunya. Itulah Fir'aun dengan antek-anteknya, dengan pengikut-pengikutnya, kaya raya, kekuasaannya luar biasa luas, dimuliakan, dipuja-puja, disanjung-sanjung, sampai Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Cerdas, pintar, itulah Bani Israel. Dengan kelebihannya itu, mereka mendustakan, menjadikan dirinya kafir, ingkar terhadap Allah dan Rasulnya, yaitu kanjeng Nabi Musa. Padahal wa huwa faddalakum 'alal alamin. Padahal Allah yang memberi fadilah, kelebihan mereka dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Surat Al-Baqarah ayat 47. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Diperingatkan oleh Allah, ya Bani Israil, udhkuru, ingat nikmat-nikmatnya Allah yang diberikan kepada kalian. Dilebihkan kalian, diberi kekayaan kalian oleh Allah, diberi rezeki yang melimpah, hidup makmur, harta melimpah, kaya raya, diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dilebihkan dari kaum yang lain, dicerdaskan otaknya oleh Allah, dipintarkan cara berpikirnya oleh Allah. Namun apa yang terjadi? Mereka sombong dengan kelebihan, karunia-karunia, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Itulah jiwa-jiwa Bani Israel. Diberi harta yang melimpah, dia tidak bisa bermanfaat bagi sesama. Dengan kekayaannya dia tidak mau berbagi, malah menindas, malah menjajah. Itulah Bani Israel. Karyawan-karyawannya tidak digaji. Itulah Bani Israel, jiwa-jiwa Bani Israel. Diberi kelebihan, kemuliaan, pangkat yang tinggi, malah merendahkan, menghinakan orang lain, memfitnah, mencibir, menghinakan orang lain, meremehkan orang lain. Itulah jiwa-jiwa Bani Israel.
diberi kepintaran, diberi kecerdasan otaknya, membodoh-bodohi orang lain. Itulah jiwa-jiwa Bani Israil. Sombong dengan karunia yang Allah berikan. Diberi kekayaan, sombong dengan kekayaannya tanpa peduli terhadap sesama. Diberi pangkat yang tinggi, dimuliakan, malah menghinakan yang lainnya. Diberi kecerdasan, diberi kepintaran, malah membodohi yang lainnya. Itulah jiwa-jiwa Bani Israil. Jiwa-jiwa Bani Israil ini jangan sampai berada di dalam jiwa kita. Jangan sampai berada di dalam dada kita. Gak boleh kita mempunyai jiwa-jiwa penjajah, jiwa-jiwa penindas, menindas yang dhaif, menindas yang lemah. Kewajibannya untuk bekerja, kemudian haknya, gajinya tidak diberikan. Itulah jiwa-jiwa Bani Israil. Haknya mereka tidak diberikan. Itulah jiwa-jiwa Bani Israil. Mereka bekerja banting tulang mencari nafkah untuk keluarganya, ujung-ujungnya tidak dibayar, tidak digaji. Mau makan apa mereka dan keluarganya, anak-anaknya, orang tuanya yang menjadi tanggungan dalam hidupnya. Jangan sampai kita mendolimi, menindas, menjajah dari kemerdekaan orang lain. Kasihan mereka. Mereka punya anak, punya istri yang harus diberi nafkah. Mereka punya tanggungan orang tua yang ikut dengannya. Mungkin ada 10 kepala yang dia tanggung, namun hak mereka tidak diberikan. Hati-hati, termasuk jiwa-jiwa Bani Israil bersemayam di dalam jiwa kita. Menghinakan tatkala kita dimuliakan, tatkala kita punya jabatan yang tinggi, dimuliakan oleh orang lain, namun kita malah menghinakan, mencibir, merendahkan orang lain. Hati-hati, itulah jiwa Bani Israil. Tatkala kita belajar dan belajar menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, kemudian kita dalam keseharian kita malah kita membodoh-bodohin orang lain. Hati-hati, itulah jiwa-jiwa Bani Israil. Jangan sampai jiwa-jiwa Bani Israil ini bersemayam di dalam dada kita. Kita minta kekuatan kepada Allah. Kalau kita ingin disukseskan oleh Allah, diberi bagian bumi sebelah timur, bagian bumi sebelah barat, itu semuanya lambang. Apa yang menjadi cita-cita kita dari awal sampai akhir, itu maksudnya. Yang menjadi cita-cita kita dari awal kita masih kecil sampai kelak kita mati, hanya satu. Kalau ingin kita mencapai cita-cita yang kita cita-citakan, syaratnya hanya satu, yaitu bersabar. Banyak kaum yang kecil bisa mengalahkan kaum yang besar. Banyak kaum yang lemah bisa mengalahkan kaum yang kuat. Banyak kaum yang bodoh bisa mengalahkan kaum yang pintar. Itu semua dilandasi oleh kesabaran. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Banyak kaum yang lemah, banyak kaum yang bodoh, banyak kaum yang sedikit bisa mengalahkan kaum yang kuat, bisa mengalahkan kaum yang pintar, bisa mengalahkan kaum yang banyak. Semuanya karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin.
sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tatkala Kanjeng Nabi dikejar oleh Abu Jahal dan antek-anteknya, apa yang dikatakan Kanjeng Nabi terhadap sahabatnya? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Itulah kunci agar kita sukses dunia, kunci agar kita sukses akhirat. Kita harus bersabar. Itu pun kuncinya. Kita ingin menggapai cita-cita kita yang kita cita-citakan semenjak dari kecil, syaratnya harus bersabar. Belajarlah dengan tekun, istiqomah, itulah sabar. Bekerjalah dengan benar, dengan jujur, itulah sabar. Kalau ingin sukses dunianya, ingin sukses akhiratnya, syaratnya hanya satu, yaitu sabar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.